Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di vlog Abay Gunawan. Udah lama ya nggak ngevlog. Nah kali ini spesial. Ini saya baru balik kantor ya. Baru balik kantor. Mau nge-review kamera baru saya. Nah ini yang lagi dipakai sekarang. Ini dia, ya. Ini dia DJI Osmo Action 3. Nah ya, Osmo Action 3. Memang yang awal muncul itu Osmo Action 1. Bentuknya sama kayak gini, kayak GoPro. Yang kedua itu Osmo Action 2, dia lebih ke kotak ya, kayak dadu gitu. Dan ini adalah Osmo Action 3 yang keluar di awal tahun 2023 kalau nggak salah. Jadi ini baru banget teman-teman. Kenapa saya beli ini? Karena yang sebelumnya kan saya pakai Akaso ya. Itu ya harga sih nggak ada yang nggak bisa bohong harga ya. Dia Akaso yang ya kecewa, nggak kecewa sih, tapi ya kurang puas lah sama performanya. Jadi akhirnya ya nggak bisa dibandingin sih sama Osmo Action 3 ya. Kelasnya juga beda, harganya juga beda jauh. Jadi ya sudahlah, akhirnya saya beli lagi yang namanya Osmo Action 3 ini. Kalau untuk unboxing nggak usah kayaknya ya, teman-teman tinggal lihat aja lah. Banyak kok, banyak banget yang sudah bikin unboxing Osmo Action 3, udah banyak banget ya. Kalau saya sih nggak perlu. Kali ini tuh saya lebih ke ingin mereview impresi Osmo Action 3 kalau dipakai motovlogger. Nah ini kan kayak motovlogger, saya taruh di helm di depan. Itu rasanya gimana? Nah gitu aja sih sebetulnya ya, pengen tahu rasanya gimana. Pertama dari kualitas dulu deh ya. Nah dari kualitas sebetulnya kalau dari gambar nih keren banget sih teman-teman. Dia gambarnya bisa sampai 4K 120 fps kalau nggak salah speknya ya. Kalau sensor dan sebagainya saya kurang tahu. Terus dari stabilizer dia ada Rocksteady Plus, ada horizontal steady kalau nggak salah ya. Jadi dia tetap akan menjaga lurus terus horizontal gitu ya. Itu sebetulnya bagus kalau dipakai buat motovlogger, cuman saya kebetulan nggak pakai biar lebih dynamic aja sih sebetulnya. Terus dari warna juga, mulai dari dynamic range, saturasi warna, menurut saya ini sudah lebih dari cukup ya. Ini bagus banget. Bahkan dari stabilisasi dan kualitas video menurut saya bisa disandingkan dengan GoPro Hero 11 sekalipun menurut saya. Tapi nggak tahu ya, menurut teman-teman mungkin beda. Macet dulu. Kalau dari kualitas gambar teman-teman bisa lihat sendiri ya, ini sangat stabil sekali lah, bisa dilihat ya. Ini modenya mode landscape. Nah ngomong-ngomong mode nih, mode jenis apa ya disebutnya, bukan resolusi, apa orientasi ya, orientasinya ini enak banget teman-teman. Karena dari bodinya itu ya, dari body sama casing besinya ya, casing luarnya si Osmo Action 3, dia bisa dengan sendirinya, bukan dengan sendirinya sih, dengan mudahnya kita bisa ubah portrait ataupun landscape karena mountingnya itu dia pakai magnet. Nah ini yang keren nih, ini yang menurut saya bagi motovlogger itu sangat-sangat berguna sekali, karena nggak perlu copot itu ya, nggak perlu beli mounting yang harus L atau mounting portrait dan sebagainya. Dia tinggal copot aja, langsung ceplokin lagi gitu, itu bisa langsung jadi portrait ataupun jadi landscape. Jadi ngerubah landscape ke portraitnya itu sangat-sangat mudah sekali. Nah itulah enaknya Osmo Action 3, kenapa saya akhirnya beli. Cuman di sini kelemahannya memang ada di audio teman-teman. Kalau audio eksternal ya, audio internal ya, audio internal yang ada di bodinya atau ada di kameranya ini sangat bagus sekali. Karena untuk Osmo Action 3 yang terbaru sekarang, dia sudah ada front mic apa gitu ya. Jadi ada mic di bagian depan yang bisa diaktifkan agar kalau misalkan teman-teman lagi daily vlog ya, sendiri yang selfie kayak gitu, video selfie vlog, itu suaranya akan lebih sensitif dan suaranya lebih bagus dibanding dengan Osmo Action 3, Osmo Action 1, bahkan Osmo Action 2 menurut saya. Ini suaranya lebih bagus dan lebih enak didengar, lebih bulat dan lebih apa ya, lebih crunchy gitu, enak loh suaranya. Nah itu untuk mic internal ya, mic internal tuh no complain lah, bagus banget.
Dan untuk mic eksternal, nah ini nih, ini agak pro kontra sih. Maksudnya pro kontra adalah mic eksternalnya juga bagus kalau dipakai misalkan untuk vlog biasa, bukan untuk motovlogger yang ditaruh mic-nya tepat banget di depan mulut kita. Jadi walaupun misalkan ya, saya udah pakai mic eksternal ditaruh di helm, itu kan kalau helm full face tuh bener-bener di muka kita ya, di depan mulut banget sih mic-nya. Itu akan overclip gitu. Dia akan klip dan akhirnya suaranya agak sedikit pecah. Walaupun saya sudah pakai volumenya yang terendah. Jadi di Osmo Excenter ini volume mic itu, mic eksternal bisa dirubah. Cuman tetap ternyata walaupun dikecilin, yang paling kecil itu 12 dB, minus 12 desibel, itu ternyata tetap pecah. Nah, caranya, saya udah punya cara nih ya. Ini sangat murah sekali teman-teman. Cuman tinggal beli suatu kabel 29 ribuan doang sama ongkir. Saya sengaja sih belinya yang instan ya, kalau nggak instan bisa lebih murah. Itu sekitar 29 ribuan doang, belum sama ongkir teman-teman ya. 29 ribu itu kabel extension dari 3,5 female ke 3,5 male gitu teman-teman. Jadi dari jack cowok ke jack cewek, tapi di tengah-tengahnya ada volumenya. Nah, jadi selain kita atur volume dari kamera, kita juga bisa atur volume dari kabelnya itu. Makanya suaranya lebih ditekan, lebih kecil, tapi nanti kita pas di editingnya aja digedein, itu nggak akan pecah lagi suaranya. Jadi menurut saya sih ini solusi yang sangat murah ya. Mic eksternalnya bebas, mau pakai mic clip on, mau pakai mic apapun. Kalau saya kebetulan pakai mic yang mic-nya itu kayak buat untuk headphone yang ada fleksibelnya gitu loh. Nanti saya liatin ya. Nah, saya mic-nya pakai itu, taruh di helm. Terus karena saya pakai intercom, jadi saya pakai splitter juga. Nah, habis dari splitter itu kan dari dua mic ya, satu mic intercom, yang satu lagi buat mic mulut kita, itu langsung masuk ke splitter. Nah, dari splitter kan langsung satu tuh jacknya ya. Nah, dari jack satu itu masuk ke female jack yang ada volumenya tadi. Dari female jack volume tadi langsung masuk ke kamera gitu teman-teman. Nah, kalau untuk yang ke kamera, nah ini juga tricky juga ya. Agak sedikit drama di sebetulnya. Di Osmo Excenter ini kan dia port mic-nya itu pakai apa tuh namanya? Pakai USB-C teman-teman ya. Jadi harus ada converter dari USB-C ke jack 3,5 female yang bolong. Ternyata nggak semua bisa teman-teman. Saya coba nanya ya ke salah satu produsen lah, ada merek dari B, saya nggak akan nyebut itu mereknya apa. Saya coba nanya karena dia punya, tapi yang untuk Osmo Action 1, bukan Osmo Action 3. Saya coba tanya, ternyata kata dia bisa. Setelah nanya tim kami, Osmo yang untuk OA1 ini bisa dipakai untuk Osmo Action 3 katanya gitu. Ya udahlah, saya beli kan. Nah, pas ternyata udah beli barang udah nyampe, ternyata nggak jalan. Dan ini proses pengembalian barangnya sangat berkelit sekali. Dari brandnya nggak mau nerima. Udah 2 minggu loh ini, nggak ada kejelasan, nggak tahu nih barang saya mau dibalikin, uang saya mau dibalikin atau enggak. Ya udahlah, saya udah pasrah aja. Cuman karena memang saya butuh, ternyata di YouTube ada yang pernah nyoba, ada yang coba konverternya itu diganti dengan salah satu brand namanya Boya ya. Saya sebut aja kalau ini karena memang saya butuh. Boya BY-K4. Jadi kabel converter dari USB-C ke jack 3,5 female. Nah, itu nih. Saya coba kan, saya beli cuman sekitar 150 ribuan ya kalau nggak salah ya. Saya coba beli, saya colokin dan akhirnya berfungsi dengan baik. Ini bisa nih, saya pakai jack, pakai konverternya pakai yang Boya BY-K4. Ternyata Boya BY-K4 bisa. Ternyata ada satu lagi teman-teman. Kalau teman-teman pengen pakai yang wireless ya, di pasaran kan udah ada tuh yang namanya mic TNW ya, mic TNW wireless yang USB-C untuk handphone tuh. Saya kebetulan punya. Coba-coba deh, saya iseng akhirnya. Coba kalau misalkan saya masukin ke sini bisa nggak ya? Ternyata connect dan masuk loh. Jadi Osmo Excenter ini bisa pakai mic wirelessnya dari TNW yang USB-C. Menurut saya sih ini keren ya, ternyata bisa gitu. Saya juga nggak nyangka ternyata bisa. Bahkan yang konverter yang mahal aja nggak bisa, kok ini bisa gitu ya. Dan ini mic-nya cuma 150 ribuan kalau nggak salah yang TNW itu.
Nah, jadi kalau teman-teman ada pilihan ya, kalau misalkan pengen yang wireless pakai itu aja. Kalau pengen yang kabel ya bisa pakai konverter BY K4 disambungin ke konverter jack ya yang ada volumenya gitu teman-teman. Karena apa? Karena bisa lebih, volumenya bisa lebih dikontrol dan akhirnya suaranya akan lebih jernih seperti yang teman-teman dengerin sekarang gitu ya, untuk ngakalin audio dari Osmo Action 3. Ini mirip-mirip sama ini sih sebetulnya, sama apa tuh namanya, Akaso. Akaso saya juga sama, dia itu volume, apalagi Akaso tuh nggak ada kontrol volumenya ya untuk mic eksternal, tapi ya saya akalin pakai itu, ternyata kepake juga di Osmo Action 3 ya, untungnya kepake ya, jadi nggak sia-sia saya beli kabel jack yang ada volumenya itu. Jadi gitu teman-teman ya. Kalau untuk kualitas silahkan sendirilah, teman-teman denger sendiri kira-kira suaranya seperti apa. Kalau menurut saya sih udah lebih dari cukup ya, ini ya udah bagus. Saya coba juga, ternyata udah keren juga suaranya, udah cukup, udah mumpuni lah menurut saya untuk motovlogger. Jadi gitu teman-teman, gimana? Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang udah punya Osmo Action 3 tapi pengen dipakai oleh motovlog cuman suaranya sember. Mudah-mudahan ini bisa jadi solusi ya. Kalau misalkan ada yang udah berhasil, coba bisa langsung komen di kolom komentar. Oke teman-teman, video kali ini dicukupkan sekian. Nanti disambung lagi ke vlog Abai Gunawan berikutnya ya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.